kasih abadi ya Pak. Dan selanjutnya Ibu Eti Koptia, manajer area produk sayuran dari Pasar Swalayan Burma. Nah baiklah Ibu dan Bapak sekalian, kita mulai saja dari pembicara pertama yang akan dipaparkan oleh Bapak Ahmad Aradia SPD, MPD, selaku Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Ya. Mangga silakan kepada Bapak untuk memberikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan Bapak yang saya hormati pula, mungkin sebelum saya menyampaikan ulasan materi ini, karena ini ada keterkaitan dengan keterampilan dan pemberdayaan masyarakat, terutama di PKBM ini. Sebenarnya kalau secara harfiah, PKBM itu adalah lembaga swadaya masyarakat. Jadi bentuknya bisa yayasan atau ormas atau apa yang menyelenggarakan pendidikan ini, terutama berkaitan dengan PKBM yang diselenggarakan di Dinas Kabupaten Sumedang ini seperti apa gitu, nanti biar kedepannya bisa tanya jawab. Hanya sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri, namanya memang tadi agak aneh sekali karena saya itu bukan asli orang Sunda tapi perpaduan antara Sunda dengan Palopo gitu ya, dari Sulawesi kan gitu. Jadi ini kemudian lama tadi dengan saya sampaikan, kita juga lama di dalam pemberdayaan masyarakat, terutama kepedulian bagaimana masyarakat bisa terangkat, apalagi sekarang dengan sentuhan pendidikan. Mulai jadi pengertian PKBM secara umum ini berdasarkan Undang-Undang tahun nomor 20 tahun 2003 menyatakan kegiatan belajar yang sering disingkat PKBM ini sebagai salah satu satuan pendidikan non formal pusat masyarakat atau lebih disingkat KPM adalah suatu wadah kegiatan belajar masyarakat diarahkan pada pemberdayaan untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial ekonomi gitu. Jadi di sini ada dua hal yang esensial. Pertama bahwa PKBM ini harus jadi development community dan community development gitu. Jadi selain pembangunan masyarakat juga pengembangan masyarakat. Ini apa sih yang harus dibangun? Pertama tentu kalau kita berangkat dari historis secara empirik itu harus bisa mengangkat derajat perubahan masyarakat. Ini terutama di negara-negara yang di bawah garis kemiskinan gitu ya, negara yang miskin. Ini pendidikan non formal ini sebagai salah satu jawaban. Pertama, masyarakat bagaimana bisa digerakkan untuk menimba ilmu pengetahuan. Di sisi lain, bagaimana masyarakat itu bisa cerdas dengan meningkatkan untuk membentuk dirinya sendiri untuk kehidupan masa depan. Sehingga di dalam pendidikan non formal ada istilahnya fleksibilitas gitu di dalam pembelajaran. Makanya dimanapun juga kita ini bisa belajar dan belajar sepanjang hayat gitu. Di satu sisi bagaimana juga masyarakat di sini tidak terfokus kepada pendidikan yang diterima pada hari ini dan selesai hari ini. Jadi di sana, jadi belajar seumur hidup, pendidikan seumur hidup, dan menimba ilmu serta berusaha seumur hidup. Ini saya kira hal yang mendasar di dalam pemberdayaan masyarakat. Lanjut Bu. Pak. Kemudian ini dasar hukum yang mengatur penyelenggaraan PKBM, yaitu undang-undang ini. Kemudian PP nomor 17 tentang pengelolaan penyelenggaraan pendidikan non formal yang sekarang ini pendidikan non formal ini sudah mengarah kepada pendidikan formal Pak gitu. Jadi walaupun sebenarnya ini yang harus kita pikirkan bersama dan ini menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan. Lahirnya Undang-Undang Pendidikan Nasional ini itu seolah-olah PKBM jadi kaku gitu Pak. Nah, jadi kenapa kaku?
Karena PKBM ini seolah-olah orientasinya mengejar rata-rata lama sekolah dan rata-rata harapan sekolah gitu. Ini sehingga orang cenderung sekarang ini mendirikan PKBM orientasinya kepada BOP. Kalau dulu itu sebelum ada satu siswa 1.800.000, orang kecenderungannya itu berpikirnya konsisten mendirikan PKBM, mencerdaskan kehidupan bangsa, bagaimana mengangkat derajat mereka. Kalau sekarang kan lebih enak, makanya di Sumedang sendiri menjamur PKBM, tapi orientasinya jarang yang mengembangkan pemberdayaan masyarakat. Dan di sini mudah-mudahan PKBM yang akan didirikan oleh Pak Kartip di sini menjadi satu model, ya, model untuk menggerakkan masyarakat dari sisi ekonomi juga peningkatan kemampuan mereka dari sisi pengetahuan. Ini saya kira mudah-mudahan ini cepat terwujud gitu ya, cita-cita harapan kita bersama. Nah, kemudian Permen nomor 81 tentang pendirian satuan pendidikan non-formal, ya salah satunya ada norma-norma yang harus dilalui bagi para penyelenggara pendidikan non-formal, karena sekarang ini standarnya adalah 8 standar pendidikan gitu. Salah satu sarana dan sebagainya. Pak, banyak sekarang ini PKBM yang tidak punya sarana. Nah, ini jadi persoalan karena dulu terlalu fleksibelnya, akhirnya seperti lagu Oma Irama ya, Tunawisma itu lalu kan gitu. Jadi pendidikan diselenggarakan tanpa atap begitu, tapi sah gitu, apalagi sekarang ini dengan sistem daring dan sebagainya kan gitu. Hanya jangan piknik ya. Nah, saya kagum sekali kepada Pak Jajang ya, beliau ini memiliki idealis. Jadi bukan orientasinya pendidikan PKBM kepada uang, tapi bagaimana masyarakat itu pendidikan ini bisa dibuktikan secara nyata. Umumnya kan begini, tempatnya di ruko yang ukurannya kecil, bayangkan saja ruko kan nggak ada yang besar, muridnya sampai ada yang 400-500 Pak. Jadi 400 kali 1.800.000 sudah sekian. Belajarnya di mana itu? Ini sebagai satu tantangan, ya, satu tantangan yang harus kita inikan. Kemudian ini ya, jadi Permendikbud nomor 42 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan, ini salah satunya bahwa PKBM sendiri ada pembinanya, yaitu penilik. Ya, jadi penilik yang statusnya sama dengan pengawas itu mendampingi, sekarang ini istilahnya bukan pendidikan tapi mendampingi bagaimana proses pembelajaran secara edukasi bisa didorong ke arah yang lebih baik dan tentunya terjamin gitu. Karena tidak ada lagi pembeda antara lulusan pendidikan non formal dengan pendidikan formal, sama-sama ketika kita mau melangkah ini diakui oleh negara gitu ya. Lanjut Bu. Nah, program-program PKBM sendiri ada paket B, A, C ya, kemudian ini, dan yang terakhir program kecakapan berusaha. Sekarang ini yang dikembangkan oleh kementerian, bahwa di PKBM ini didorong ke arah peningkatan skill dan kemampuan yang dibiayai di luar daripada program yang BOSP yang BOP yang rutin begitu. Artinya para penyelenggara PKBM bisa memberdayakan masyarakat seperti di sini, didanai dengan dana pemerintah. Kisarannya disesuaikan dengan program yang diajukan dan kebutuhan berapa gitu. Hanya paling besar itu kemarin itu ada platinum itu sampai 640 juta. Jadi per orang dapatnya itu 16 juta per orang, dan pendidikannya itu selama 3 bulan ya, sampai kepada mereka itu diberikan fasilitas. Tapi kalau yang biasa-biasa itu rata-rata di angka 6 jutaan gitu ya. Jadi ini silakanlah itu terbuka bagi ini. Lanjut. Nah, kemudian dorongan fundamental penyelenggaraan PKBM pertama tadi ya, mencerdaskan masyarakat, merubah perilaku masyarakat, dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Ini yang harus kita bangun Pak. Jadi jangan sampai kita mendorong atau hanya sebatas mengantarkan mereka untuk mendapatkan ijazah, tapi di sisi lain dari sisi kemampuan harapan mereka untuk hidup tidak pernah tersentuh.
Yang mudah-mudahan tadi saya ngobrol sebentar dengan Pak Kartip, memang tujuan seperti ini, mudah-mudahan itu bisa terwujud gitu ya. Jadi PKBM yang ada di sini itu tidak saja mendorong mereka untuk dapat ijazah, tapi bagaimana mendorong mereka itu bisa merubah hidupnya. Ya, jadi istilahnya jangan impossible gitu ya. Ketika pemerintah menggelorakan menurunkan angka kemiskinan, menghilangkan kemiskinan ekstrim dan sebagainya, tapi penyelenggaraan pendidikan ini tidak diarahkan ke sana. Sehingga ini pertanyaannya, sampai di mana PKBM itu bisa berkiprah untuk menurunkan angka kemiskinan? Ini pertanyaan yang sangat mendasar sekali dan harus dijawab oleh kita sebagai pelaku di lapangan. Lanjut. Nah, kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan PKBM pertama tahun 2023 penyerahan dana BOP sebesar 9.260.000.000. Ini merupakan BOP terbesar se-Indonesia, Pak, Kabupaten Sumedang itu. Nah, dengan dana sebesar ini apa sih istilahnya gerakan yang dilakukan, kemudian bagaimana dampaknya kepada masyarakat? Ini jadi satu pertanyaan yang mendasar. Kemudian tahun 2023 pemerintah ini inovasi terbesar se-Indonesia barangkali. Satu-satunya pemerintah daerah yang dimotori oleh Bupati Doni Ahmad Munir yang memberikan dana bantuan kesetaraan untuk yang tidak tercapai oleh BOP. Itu sampai 270 juta. Kabupaten kota yang lain belum ada. Ini luar biasa sebenarnya konsistensi daripada Pak Doni Ahmad Munir ya. Kemudian di tahun 2024 belum saya salurkan itu sebesar 300 juta, dan 2025 sekarang ini itu ditantang, mudah-mudahan kita di angka 1M. Nah, jadi pertanyaannya sekarang ini, marilah berlomba-lomba mendirikan PKBM, membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat, karena pemerintah sekarang itu lebih welcome. Dengan kebetulan saja ya, bukan kampanye, bupatinya Pak Doni Ahmad Munir konsisten seperti ini. Dan kemarin itu, kenapa Kabupaten Sumedang paling banyak mendapatkan program PKW dan PKK? Karena di situ ada dana pendanaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Kan normatifnya seperti itu. Adakah kontribusi dari pemerintah daerah? Kan proposal seperti itu. Ada ini salah satunya. Termasuk juga di Dinas Koperasi, kemudian Dinas Tenaga Kerja, Dinas PMD ya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa ini sudah mencantumkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Nah, lanjut. Nah, kemudian strategi pengaruh PKBM yang ada di Kabupaten Sumedang, salah satunya dengan dana APBD yang kami dapatkan, itu mengadakan pelatihan, nintek, seminar, dan sebagainya yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan ataupun berasal dari Kementerian Pendidikan, Ristek dan Teknologi. Kemudian kolaborasi dengan dinas terkait, karena sekarang ini ada hubungan emosional yang terbangun antara Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian PDT dan Kementerian Tenaga Kerja. Jadi dari sisi mana akan kita bidik, dan di situ dananya tersedia gitu ya. Kemudian lanjut pengembangan kewirausahaan, salah satunya adalah itu tadi mendorong dengan program-program PKW gitu ya, dan PKK, dan tadi kebetulan Pak Jajang bicara, alhamdulillah di Kabupaten Sumedang untuk tahun ini ada 6 lembaga ya Pak yang mendapatkan dana PKK. Nah, ini salah satu indikator mendapatkan dana PKK itu pertama kredibilitas lembaga, kemudian sarana prasarananya tersedia, dan konsistensi gitu ya. Ini lanjut. Itulah barangkali sekilas tentang PKBM yang ada di Kabupaten Sumedang. Walaupun singkat, tapi nanti Bapak bisa bertanya barangkali langkah strategi selanjutnya, kemudian bagaimana PKBM yang 92 lembaga yang ada di Kabupaten Sumedang, dan alhamdulillah itu 60% sudah terakreditasi Pak. Jadi Kabupaten Sumedang itu mendapat porsi yang lebih banyak dari kabupaten kota yang lain. Mudah-mudahan
Ini progres pergerakannya sampai ada dana bantuan dari APBD itu sejak saya masuk jadi kepala bidang di Dinas Pendidikan gitu. Awalnya tidak ada. Ini merupakan inovasi yang yang ditorehkan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan berkaitan dengan pengembangan PKBM. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Ahmad Aradia SPD MPD atas pemaparannya. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Insinyur Edi Kusniadi dari KKSPE ITB untuk menyampaikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, juga para narasumber, mohon maaf saya berdiri karena dari pagi duduk terus. Saya mewakili sebetulnya ya, seperti tadi sudah disampaikan bahwa saya Edi Kusniadi. Kalau di Pak dia diawali dari nama perkenalan sampai sama namanya Edi Kusniadi pasti sudah gitu ya. Sehingga Maman Surahman juga sudah, Suhaib juga sudah ada orang gitu lah. Ya. Tapi sudah bisa. Nah, sebenarnya saya hanya mewakili saja dari kelompok tadi keahlian dari sistem kebudayaan dan ekonomi dari kampus. Sebetulnya yang paling abdol sih Pak Kartip sebetulnya ya. Pak Kartip, ada juga Bu Siti, ada Pak Yogi, Profesor Doktor, juga Pak Barkah, Pak Maman. Jadi saya mewakili Pak Kartip, mewakili Pak Maman, Pak Barkah, Pak Yogi, dan Ibu Doktor Siti. Ya, mungkin karena saya rambutnya paling aneh ya, paling putih saya, jadi saya disuruh ke depan Bu. Jadi saya hanya mengulang ya dan juga menyambungkan apa yang tadi disampaikan dari Pak Aradia dan juga nanti nyambung kepada Pak Supriyanto dan juga Ibu Waria terkait dengan ini, di mana secara selintas sudah disampaikan tentang masalah sinergitas ya, peningkatan kompetensi ataupun entrepreneur apa itu generasi milenial terkait dengan pemanfaatan teknologi. Nah, kuncinya memang itulah yang diangkat oleh kami, khususnya juga yang diketahui oleh Pak Kartip terkait masalah itu. Kenapa itu menjadi penting bagi kami? Nah, salah satunya harapannya sama karena nanti potensi sumber daya bisa dilanjut sumber daya apa itu manusia Indonesia itu ya, pemuda itu memiliki potensi yang sangat besar. Nanti lihat ada datanya gitu tentang milenial ya. Kalau kami ya masuknya di aspek umur misalnya. Ya mungkin juga sudah di gitu ya. Jadi kalau melihat di sini bahwa data pemuda 2023 bisa dilihat Bapak Ibu ini. Saya menggambarkan tadi karena semuanya sudah ada kontekstual dan konseptualnya sudah disampaikan dari Pak Ade. Ada sinergitas, ada kompetensi, dan juga ada kewirausahaan. Karena kalau saya atau kami di tingkat ya tanda petik perguruan tinggi, harapannya semua kata itu punya makna yang harus jelas dulu gitu kan gitu ya. Tadi misalnya dari Pak Aradia juga Bapak Ibu harus tahu dulu, minimal tahu kan gitu. Jadi kami juga saat ini ya tujuannya adalah atau harapan dan juga tujuan kami hanya memberikan satu informasi saja bahwa ini memang penting gitu. Kenapa penting ya memang karena kondisionalnya potensinya bisa dikembangkan menjadi lebih baik kan gitu, diantaranya kan begitu ya. Dan sehingga kalau melihat kondisi pemuda ya yang lebih kenal dengan istilah kaum milenial ini itu sangat potensial terutama dalam penciptaan daya saing baik daya saing Indonesia ataupun daya saing pertanian khususnya kan gitu ya. Kenapa? Karena memang nanti kita lihat perkembangan daripada pemuda ini dari sisi aspek perkembangan pekerjaan dan segala macam. Jadi kalau lihat di sini bahwa pemuda ini hampir 64 jutaan ya,
kebayang gitu kan ya, 64 juta pemuda, kalau kencing sehari berapa sih dengan Indonesia gitu ya, dan segala macam halnya. Dimana bahwa di sini sebagian besarnya adalah sudah melek teknologi digital, minimal pegang HP gitu. Sehingga asumsinya kalau pegang HP minimal 1 hari 1 jam bisa mencari informasi terkait dengan masalah pengetahuan, teknologi, itu bisa dibayangkan sejumlah pengetahuan dari para pemuda itu asumsinya kalau demikian. Sehingga memang sangat potensial untuk dikembangkan lebih produktif ke arah yang lebih produktif dan segala macam halnya dari masalah tadi. Harapannya adalah peningkatan yang mampu meningkatkan kesejahteraan minimal dirinya sendiri, bahkan mungkin lebih jauh dari orang lain. Sehingga karena kami memang tugasnya mengkaji, menganalisa, inilah salah satunya, mungkin bisa hadir teman-teman kami, inilah yang paling mungkin yang bisa dikembangkan dengan kondisional perkembangan teknologi gitu. Karena memang pemanfaatan teknologi dan inovasi ini di tingkat pertanian relatif masih terbatas gitu ya. Next. Nah, ini bisa lihat perkembangannya ya. Jadi misalnya tingkat pengangguran terbuka ya, kebanyakan itu adalah tamat, di sini bisa lihat dari mulai tamat perguruan tinggi, tamat sekolah menengah sampai kepada tamat, kebanyakan adalah tamat sekolah menengah gitu. Sisi lain, sisi aspek jenjang pengetahuan pendidikannya itu relatif lebih bagus ya. Artinya sudah sampai kepada wajib belajar yang dianjurkan oleh pemerintah itu sendiri kan gitu ya. Kemudian bisa dilihat pemuda bekerja itu, ini SMK ke bawah di perkotaan sekian persen ya. Kemudian laki-laki antara untuk pekerjaan pedesaan bisa lihat perkembangan itu. Sehingga harapannya bahwa dengan adanya kondisi di pedesaan ya, pemuda bekerja menurut tingkat pendidikan dan di desa ini, perkotaan misalnya 56,53% adalah SMA. Pedesaan memang lebih sedikit ya untuk perkembangan di segala macam hal. Sehingga ini potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang tadi bisa secara langsung ataupun bisa Bapak Ibu atau kita semua pemuda adalah adanya gadget yang dipegang di masa 6% adalah pemuda yang dipegang gadget, minimal informasi kita sampaikan. Next. Nah, ini persoalan pemuda bekerja di pertanian. Ini bisa dilihat bahwa sebagian besar memang adalah 56,9% adalah usaha sendiri, sedangkan sisanya adalah berusaha dibantu oleh buruh. Artinya memang belum bisa istilahnya yang mengajak teman ya. Pemahaman berusaha dibantu buruh itu adalah dia bekerja tapi dia punya juga anggota ataupun pekerjaannya kan. Harapannya memang demikian ya. Harapannya adalah berkembangnya suatu usaha yang bisa meningkatkan juga lapangan pekerjaan untuk usaha bagi yang lain dan seterusnya. Ini kondisional yang kami peroleh secara kami. Apalagi informasi itu kan tadi dari Pak Adia ada sesuai dengan kebijakan, kalau ini ada peluang dana sekian gitu. Jadi harapannya minimal tahu dulu ya. Jangan sampai dulu belum tahu tapi sudah di atas gitu. Ya, belum tahu tapi sudah protes. Nah, ini bahaya sekarang gitu ya. Itu kan ya kebanyakan begitu ya. PKU sekarang gitu kan. Ya harapannya adalah tahu dulu apa saja, tahu itu bebas, tapi harapannya tahu tentang pengetahuan. Tahu dulu tentang tadi misalnya, kalau saya boleh menyarankan kalau Bapak Ibu di tingkat pemuda mau berusaha ya sudah pasti lihat dulu kebijakannya, kebijakan pusat, kebijakan daerah, ada nggak pakai masa kebijakan tentang itu. Ternyata pengembangan kewirausahaan ada juga ternyata. Misalnya kita tahu ya, jika tahu bagaimana baru kita lihat pada paham segala macam. Nah ini juga sama, kita melihat dulu perkembangan itu ya. Sehingga dengan ada inilah potensinya apa sih yang bisa dikembangkan berdasarkan kacamata kami di tingkat perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang bisa di-share kepada masyarakat melalui kegiatan ya tugas kami kan ya. Selain pada pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian. Nah, tugas kami adalah pengabdian. Jadi tidak bisa
tidak ada data. Nanti Bapak Ibu berharap ada data, oh 100 miliar, juta, ada pengembangan, ada perguruan tinggi, ada. Paling kalau bisa tadi, bisa nggak perkembangan demikian, barulah kami mungkin bisa memberikan satu arahan di sana. Sehingga kalau melihat tadi Bapak Ibu memperhatikan tadi, minimal sudah tahu. Oh ada bimtek, oh ada pelatihan, oh ada ini, oh ada dana, oh ini, gitu bisa. Minimal tahu dulu, kan begitu ya. Baru nanti cari, ya. Secumanakah tentang pakai itu ada, ya, bisa tidak diakses dan segala macam hal. Itu gambaran yang memang harus dipahami oleh kita semua. Baik, next. Nah ini tentang proporsi jumlah petani yang ini ya. Tadi saya katakan bahwa di sini ada istilah Gen X ya, ada baby boomer, ada milenial, ada pre-boomer, juga ada Gen Z. Nah, di manakah posisi kita? Umur kita ini masih di mana kan gitu? Kan gitu ya. Di sini bisa dilihat bahwa yang namanya milenial 27 sampai 42 tahun itu masuknya mencapai 25,61%. Kan gitu ya. Kalau kami ya sudah istilahnya kalau kata Pak dia mau pensiun dari sisi tugas dinas, tapi ya sisi produktivitas ya sudah pasti ya jangan ditanya kan gitu ya. Apalagi kita bahwa posisinya di milenial masih banyak waktu ya. Kita lihat di sini milenial 25%. Ya, baby boomer di sini adalah umur 59-70 ya, termasuk kita lebih ya. Nah harapannya bahwa dengan adanya populasi yang cukup tinggi di aspek pemuda, ya, milenial itu bisa meningkatkan tadi produktivitas. Baik, next. Nah sehingga dari hal tersebut kami mencoba menerapkan. Ya. Jadi salah satu kajian kami berdasarkan informasi segala macam halnya, bahwa salah satu bentuk usaha di bidang pertanian yang harapannya, jadi ada harapan, ada juga perubahan. Jadi harapannya bahwa dengan adanya kondisional yang ada, nah harapannya bisa mampu meningkatkan minat, minimal minat dulu, ya, minat generasi muda ataupun milenial terhadap usaha di pertanian. Itu minimal. Kenapa? Karena memang relatif sekarang ini rendah. Ya, kenapa rendah? Ya tadi itu masih ada stigma bahwa usaha pertanian itu masih kotor, lelah, ya, tidak prospektif, karyotik dan segala macam halnya. Sehingga ada istilah daripada usaha pertanian lebih baik ngojek. Ini tidak banyak ya persepsi itu kan gitu ya di antara. Kenapa ngojek? Ya karena sekarang kerja langsung dapat uang. Kalau pertanian ya bisa. Ya kan itu bisa. Kalau usaha pertanian ya dalam arti ya usaha di tanaman. Ya. Nah sehingga harapannya dengan adanya pengembangan ya, usaha yang mampu menerapkan teknologi dan inovasi, ya di antaranya yang melalui kegiatan usahanya adalah hidroponik. Kenapa? Dari itu hidroponik tidak kotor-kotoran, bisa ya. Kan harapannya itu ya Gen Z sekarang ini, ya. Pengen instan, ya mungkin nanti Pak Supriyanto seminggu bisa dapat uang. Kan itu dengan pola nanti polanya pola tentang pola tanam dan pola panen, ya. Itu kan demikian. Kalau memang gitu. Pertama berbasisnya adalah teknologi. Jadi kalau misalnya sudah ada istilah teknologi menjadi keren, kan itu harapannya ada kemunculan minat. Kalau memang dengan kondisi usaha hidroponik berbasis teknologi belum ada juga minat, ya mungkin dari perkembangannya lagi, ya kan dan sebagainya. Baik, itulah gambaran yang akan harapan kami dari kegiatan ini. Nanti dengan kenapa sih perlu ada dari dinas, perlu ada dari pengusaha, ya harapannya justru dengan adanya perkembangan usaha hidroponik yang nanti kata Pak Ardia bersinergi ya dengan unsur lainnya itu bisa berkembang lebih jauh. Baik, next. Nah secara aspek kerangka kami prosesnya demikian ya. Proses kegiatan yang akan kami lakukan di dalam kegiatan pengamen ini secara gambaran kerangkanya dan demikian. Dari tadi fenomenanya demikian, ya secara aspek pendekatannya demikian. Maka kami mencoba sudah diskusi dengan teman-teman.
Nah, salah satunya bentuk yang bisa dikembangkan karena ada daya dukung dari berbagai macam pihak. Salah satunya adalah hidroponik yang bisa harapannya tadi minatnya minimal minatnya ada tumbuh ya. Kenapa perlu minat itu? Ya sesuai dengan arahan daripada strategi kebijakan daripada Kementerian Pertanian, di mana ada program di situ mengenai masalah regenerasi ya dan penumbuhan minat generasi muda dalam sektor pertanian. Jadi kalau ada program, bapak-bapak ibu sudah pasti nanti ada kegiatan. Kalau ada kegiatan pasti ada duit. Itu saja gambarannya ya kan gitu. Itu logikanya ya. Baik. Ya, kami mencoba itu, harapannya tadi penciptaan peluang usaha. Nanti setelahnya kegiatan ini berkembang ya, muncul minat yang meningkat, semakin meningkat ya, dan juga terciptanya tadi kerjasama yang berkesinambungan dan berkelanjutan sehingga usaha bisa berkembang lebih jauh. Baik, nah pendekatan tadi saya disinggung oleh Pak Dede tentang masalah harapannya bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Nah, paradigma yang sekarang berkembang di tingkat kami ada istilah dengan lingkaran setan kemiskinan kan gitu. Ya. Harapannya bahwa bagaimanakah untuk memutus tentang kemiskinan. Jadi kalau melihat kondisi permintaan dan penawaran di aspek pertanian harus dipotong gitu. Ya, di mana dipotongnya? Biasanya kelemahannya di mana? Biasanya di modal, di pengembangan teknologi, ya, di aspek apa lagi? Pengetahuan, keterampilan segala macam halnya yang berkonsekuensi kepada aspek rendahnya pendapatan. Jadi kalau ini, ya, pengamatan kami, kajian kami di tingkat akademisi, jika ini terus berlanjut maka akan hilang. Ya, lebih miskin lagi Pak, mati lagi menurut saya. Kan begitu. Jadi kalau ini terus berkembang terus, ya. Semakin miskin, segala macam. Kan begitu. Fakta di lapangan apa? Banyak sekarang lahan pertanian yang terjual oleh petani kepada orang-orang kapital, kan gitu ya. Banyak sekarang jadi petani yang dulunya punya lahan sekarang jadi buruh. Ya kali itu, karena itu pendapatan kecil, ya kebutuhan tetap aja, ya satunya jual lahan. Kan begitu Pak logika. Itulah yang disebut nanti harapannya maka dengan pendekatan ini kami mencoba memotong siklus ini di mana bisa ya di aspek modal diadai dengan kerjasama dengan yayasan ini pengembangan modal kerja dalam arti dalam tempat usaha itu apa? Itu adalah greenhouse itu sendiri kan gitu ya. Apalagi teknologinya apa? Salah satunya adalah tadi pemanfaatan teknologi yang sudah sekarang berkembang yang harapannya bisa meningkatkan nilai tambah produktivitas dengan usaha hidroponik di usaha pertanian. Harapannya sudah berkembang lagi. Kalau ini berkembang usaha hidroponik, nanti berkembang usaha di non hidroponik. Apa? Di agroindustri, ya, dan segala macam halnya, ya, begitu. Nah di aspek yang lain juga sama. Kenapa? Ada stigma Islam yang bahwa sumber daya pertanian sangat kualitasnya rendah, gitu ya. Ya karena tadi itu, karena pendapatan rendah, maka aksesnya juga kepada pendidikan, kepada gizi, ya, kepada akses yang lain itu adalah terbatas gitu. Sehingga salah satunya apa yang bisa diterapkan, bisa dikembangkan ataupun bisa dibantu untuk sebuah berdaya yang melalui pelatihan, ya, begitu. Pelatihannya dengan apa ya sesuai dengan kebutuhan daripada si sumber daya itu sendiri dan seterusnya. Jadi harapannya bisa terpotong sehingga dengan adanya pemotongan itu bisa meningkatkan produktivitas. Jadi kalau produktivitas naik, ya, bisa dibedakan ya, ada produktivitas, ada produksi. Gitu. Produktivitas meningkat, produksi meningkat, harga kota tetap, maka pendapatan akan meningkat. Apalagi dibagi dengan harga yang meningkat. Nah, supaya harga tetap itu bagaimana? Ya satunya perlu ada sinergi kerjasama dengan ya nanti para pengusaha di bidang pemasaran. Ya, di aspek teknologi hidroponik secara jauh gimana gitu? Ya mungkin nanti dengan Pak Supriyanto. Itu salah satunya yang kami coba untuk bersinergi. Masalah dana misalnya apa PKBM nanti ada Pak kan gitu ya. Contohnya, tapi Anda harus tahu dulu. Ada program kegiatan yang bisa diakses terkait masalah sumber dana kan gitu. Apa Anda harus cari kan punya gadget. Saya tanya ke semuanya ini. Berapa jam, berapa menit Anda menggunakan gadget untuk melihat informasi tentang pengetahuan?
kan begitu ya. Wah, belum pernah Pak, semuanya TikTok semua ya, dari subuh sampai ke subuh TikTok semua gitu. Kan gitu ya. Nah, tapi harapannya ya kalau kami menyarankan jam 5 1 jam lah, 1 jam cari ya apa sih sinergi gitu ya, apa sih PKBM, apa sih milenial, apa sih hidroponik. Ini tinggal klik aja hidroponik, klik udah keluar semua informasi sementara. Lebih jauhnya ya tadi tanyakan, bisa nggak tahu tentang informasi hidroponik ya. Tadi sebagai Pak Kadip kami bisa memberikan informasi. Kalau tidak ada kita cari. Salah satunya adalah kami mencoba kerjasama harapannya dengan Pak Supriyanto di aspek teknis hidroponik dan juga aspek pemasaran dari ibu daripada forma itu sendiri. Baik, next. Nah ini aspek dari sisi pendekatan tadi, pendekatan paradigma kemiskinan. Sekarang isu di dalam kondisi ya minimal apa ini Cipari ya, adapun ya Sumedang dan macam halnya. Isunya adalah memang demikian antaranya. Ada isu tentang lahan tadi. Harapannya dengan lahan terbatas bukan lagi sekarang menjadi masalah. Kalau kita bisa mampu menerapkan teknologi. Nah salah satu itu lah dengan lahan yang sempit, misalnya di sini apa yayasan ini punya lahan sekian 10x10, bisa nggak dimanfaatkan? Bisa. Ya dengan apa hidroponik. Ya harapannya apa? Meningkatkan produktivitas. Ya kan begitu di antaranya misalnya. Jadi lahan sekarang sudah menjadi bukan hal yang lain. Kecuali untuk tanam padi, ya semuanya sudah ada undang-undang. Kemudian tentang masalah tadi potensi milenial ataupun ya apa itu generasi muda di bidang pertanian, harapannya sudah masuk di situ dengan ada peluang teknologi dengan daya saing segala macam halnya. Ketersediaan distribusi sarana produksi ini juga masih bermasalah kan gitu ya. Nanti ya dengan adanya teknologi bisa berubah. Tidak hanya pupuk, tidak perlu lagi nanti pupuk NPK ataupun Korea secara masif gitu ya, diganti dengan hal yang lain. Itu nanti yang lebih jauh di depan Pak Basrian. Kemudian sumber daya manusia sudah pasti ya tadi itu ya, karena memang masih ada image tentang pertanian yang kotor lemah gitu kan ya, adanya tidak prospektif gitu menurut saya. Tapi kalau kita bayangkan bahwa kita ini anak petani dulunya, kenapa petani bisa bertahan sampai sekarang? Kan beda ya, nanti harus cari tentang filosofinya dan juga perenungannya lebih jauh kan misalnya. Nah peluang yang ada ya tadi, karena memang peluangnya informasi yang kami cari itu adanya ada peluang bahwa yayasan ini ada rencana pengembangan agribisnis usahanya, tapi memang ada keterbatasan di aspek teknologi segala macam hal. Maka salah satunya ada yang peluang untuk pengembangan dan segala macamnya. Daya dukung kebijakan pemerintah sudah pasti. Bapak Ibu kalau lebih jauh tentang masalah pengembangan regenerasi pertanian tadi tentang kewirausahaan bisa melihat tentang bisa kebijakan peraturan perundang-undangan yang ada. Itu salah satunya lah gitu menurut saya. Jika Bapak misalnya apa sih peluang pertanian, Bapak klik aja undang-undang tentang pemberdayaan petani, undang-undang tentang misalnya lahan, undang-undang tentang segala macam hal. Itu klik undang-undangnya, ada nggak payungnya? Baru nanti pejabatnya lebih jauh daripada aspek PP dengan aspek nanti, apalagi nanti ada perbu misalnya kalau di Sumedang di kabupaten ya, karena segala macam ada nggak yang bisa membantu kami untuk bergerak gitu misalnya. Minimal tahu dulu, jadi yang sampai belum tahu sudah protes gitu kan, itu bahaya gitu kan gitu. Mereka begitu Pak sekarang ini, tahu juga belum tapi protesnya duluan. Next, ini gambarannya dengan adanya potensi peluangnya ya tadi salah satu pengembangan yang bisa meraih minat generasi muda ya, pemanfaatan teknologi ya, meningkatkan aspek potensi kelembagaan yang ada. Nah salah satunya bentuknya adalah pengembangan usaha agribisnis metodenya hidroponik dengan memanfaatkan greenhouse itu sendiri, dengan harapan adanya satu daya dukung ya dari apa, nah istilahnya dari ABCGM lah ya, akademisi, bisnis, kemudian community ya, kemudian juga government, pemerintah dan juga media. Nah, media segera lihat tampang-tampang para pemuda ini sudah melotok lah tentang media, tentang pengembangan aspek tentang online ya segala macam halnya. Jadi harapan ini bisa berkembang. Jadi kalau ini harap ini bisa berkembang, saya itu bisa berkelanjutan dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Dea, harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan. Untuk siapa? Minimal untuk si pelaku usaha kan gitu minimalnya. Harapannya justru lebih jauh dan dampak efeknya kepada yang lain. Jadi kalau misalnya di sini dibangun greenhouse sudah pasti ya, siapa yang
dapat pekerjaan lain, ya tukang masak, kan gitu ya Pak. Ada tukang paralon, itu multi efeknya yang ada. Mungkin juga nanti kalau misalnya ada limbah, ada lagi, terus lagi pengolahan pupuk, limbah dan segala macam halnya. Itu harapannya sehingga keberlanjutan perkembangan usaha ini harapannya hanya teknologi bisa meningkatkan minat daripada. Bagaimana modal? Ya tadi itu. Kalau masalah modal, salah satunya harus ada daya dukung tadi. Tadi ada peluang dari para dia. Di Sumedang tahun 2024 misalnya ada dana 300 juta. Tolong lihat 300 jutanya Pak. Tapi lihat untuk apa saja itu misalnya kan itu. Potensinya ada apa di situ yang dari juta itu. Mungkin nanti 2025 ya lebih besar lagi. Ya, semua presiden menang meningkat lagi nanti. Ya, misalnya. Ini gambarannya. Jadi minimal harapan saya ibu bapak atau kita semua tatarannya harus tahu dulu segala macam itu. Ya, tahu dulu. Baru minta. Habis tahu baru paham gitu. Habis paham bisa nanti bapak ibu bisa menerapkan segala macam hanya sampai bisa kepada pengembangan ya dan seterusnya. Baik, next. Nah ini gambaran tentang aspek teknis produksi walaupun nanti lebih tajam oleh Pak Supriyanto ya. Apapun namanya setiap kegiatan usaha pasti ada alur prosesnya. Inputnya apa, prosesnya bagaimana, outputnya apa. Outputnya harus diapain, maka lihat. Output nanti akan bicara masalah tentang ya kualitas, kuantitas, ya bentuk, ya segala macam halnya lah. Nanti mungkin Pak Supriyanto yang lebih tahu terkait masalah itu, ya tentang grading, standarisasi. Misalnya kalau misalnya factory itu yang bagaimana sih yang aku di pasar, gitu. Jangan asal plak factory misalnya, gitu ya. Nah, ini ya nanti ibu ini lebih tahu. Pasar ini yang menginginkan ini, gitu. Jadi bapak ibu ya usaha pertanian itu tidak bisa si anak dewe. Boleh laki ini lah hasilnya pakai kumalok nggak bisa. Minimal sudah ada perencanaan segala macam halnya sesuai dengan informasi yang ada. Apa yang sesuai informasi? Ya gadget itu sendiri. Ya kan gitu. Standar pekcoy gimana? Lihat pekcoy gitu kan misalnya. Apalagi segala macam kan gitu. Kampung mana yang bisa diakses oleh pasar kelas menengah ke atas? Ya. Kenapa? Karena supaya harganya meningkat gitu. Kalau untuk pasar tradisional udah pakai greenhouse lah. Ditaburin aja lah di kebun ya di kangkung bisa dijual ke pasar tradisional kan begitu Pak. Tapi kita makannya mana sudah pasti memang harga yang lebih bagus apa ya sudah pasti misalnya ya swalayan nanti lah ibu yang lebih tahu kan gitu. Bapak juga kan sama pengennya kan kualitas yang bagus harga rendah ya kan gitu ya itu harapan semua bagus gitu. Tapi ya mau ayah karena gitu logikanya tapi itulah saja. Ini gambaran sisi aspek perjalanan inputnya apa ya untuk greenhouse benihnya apa segala macam halnya sampai kepada pemasaran segala macam hal. Itulah gambaran yang bisa saya sampaikan ini ya. Kira itu dulu ya waktu yang ada lebih jauh yang kita diskusi terkait masalah itu. Jadi ada istilah kalau istilah ya mungkin di sini juga ada ahli ya ada istilah rezeki itu ada yang datang, harus ada yang dijemput dan gitu. Ini semuanya tergantung kita, mana tugas kita, mana bagian kita, laksanakanlah itu. Di salah satunya. Jadi kami juga yang melaksanakan sesuai dengan tugasnya. Ya, bisa nanti Pak Supriyanto kalau ada bahan kalau saya sampaikan semuanya. Jadi harapan tadi dengan adanya tadi menyambungkan PKBM, adanya programnya sudah ada, ya pelabatan sudah ada, nanti teknisnya sudah kita simak dari Pak Supriyanto, pasarnya bagaimana, kita yang bisa berikan pemahaman buat kita untuk perkembangan usaha itu. Kirim saja, Pak. Terima kasih. Ya, hatur nuhun Bapak Insinyur Edi Kusniadi MSI. Selanjutnya saya persilakan Bapak Supriyanto SPM untuk memberikan materinya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini saya sebagai perwakilan dari pengusaha di bidang hidroponik sayur khususnya untuk pertanian modern. Jadi untuk yang saya sampaikan di sini itu harusnya sih ada materinya. Memang saya pikir untuk
tekniknya, untuk di sana yang pelatihannya. Kalau di sini mungkin saya akan cerita berkembangnya usaha saya di bidang hidro. Jadi saya tuh mulai tahun 2009 itu mulai dari kerja. Kita dari kerja tuh nama perusahaannya PT Momenta, itu kalau brandnya Amazing Farm. Nah di sana saya sih bekerja selama 6 tahun. 6 tahun sudah, setelah 6 tahun mungkin ada berbagai bidang yang saya tekunin di sana, masuk di berbagai kinerja, aspek-aspek dari making house, produksi dan pemasaran. Dengan memberanikan diri, saya mulai buka sendiri, mulai kecil-kecilan. Jadi dulunya kita nggak punya GH, greenhouse tuh nggak punya. Jadi kita pakainya kemitraan. Kayak sekarang kan banyak tuh urban farming. Nah kita pakai yang skala kecil. Dengan konsep itu kita coba jualan dengan merek sendiri. Nah merek saya Hidro Sayur ini segar. Nah kalau di Bandung di daerah Korma atau enggak di KBP Kota Baru Parahyangan, KP Horeca, hotel pun ada, itu udah masuk dengan merek saya sendiri. Memang berat sih kalau untuk awalan, karena terkait modal juga terlalu tinggi kalau untuk hidro. Nah di tahun sekitar 2014 2015 saya nyoba sendiri buka GH, bikin GH greenhouse sendiri dengan luas cuma 12 tumbak. Itu hallnya itu sekitar 2.800 dengan kapasitas per bulan 300 kilo all item. Jadi kita nanamnya kalau untuk Bandung itu pasarnya yang saya rasakan itu kebanyakan Chinese vegetable. Jadi cesi, pakcoy, kangkung, bayam, paling lettuce-nya cuma satu untuk selada aja. Nah itu potensi pasarnya besar. Nah setelah dari sana berjalan, ternyata saya lihat memang kendala untuk yang mungkin urban farming itu kan cuma sekedar 1 tahun udah berhenti, 1 tahun udah berhenti karena mereka tidak ada yang membina, jadi nggak ada yang nge-backup Pak. Nah kebetulan kalau Pak Bayu alhamdulillah kenal sama saya, jadi ya saya dampingi untuk awalan ini, untuk yayasan ini. Sebetulnya makanya kita undang sama Bu Eti ini yang dari Torsebra, dan saya juga ibaratnya untuk teknik budidaya kita akan push dari sini supaya ini bisa berkembang. Karena kebanyakan untuk urban farming yang di kota-kota itu skalanya cuma untuk hobi. Dia kalau misalkan ada selang waktu baru dia mengerjakan. Tapi dia nggak tahu sebetulnya potensi besarnya hidro itu. Kalau tahu Pak, itu 2020 potensi pasar di Jakarta untuk selada keriting hidro, khusus hidro 22 ton masih kurang. Karena itu satu perusahaan saya aja yang Amazing Farm itu waktu saya belum keluar itu 18 ton masih kurang Pak. Itu untuk satu buyer. Sedangkan untuk yang di Lembang itu pemain besar kan sekarang tuh Amazing Farm, Subi Farm sama Karung Farm. Nah 3 orang ini, tiga pengusaha besar ini dia kapasitasnya udah skalanya minimal kebunnya itu 10 hektar. Jadi memang kalau namanya sih memang besar, cuma posisinya kalau kita melihat ke sana sebetulnya kita tuh sebetulnya bisa. Karena yang saya rasain sekarang aja, saya kan mimpi ya punya perusahaan sendiri, mimpi sih sebetulnya, mimpi tapi kekabul gitu. Jadi mimpi itu dari awal saya ngembangin, saya pengen punya usaha, cita-cita pengen punya brand sendiri itu dulunya mimpi. Setelah saya jalani ternyata memang bisa. Sekarang saya mungkin omset 1 bulan untuk penjualan sayurnya aja itu 35 sampai 40 juta. Dengan GH itu saya nambah cuma 1 Pak Bu. Jadi dari pertama 12 tumbak saya nambah jadi yang 100 tumbak dengan kapasitas 1,5 ton.
sebelah. Pasarnya pun sebetulnya ini baru kemarin saya ketemu sama orang. Nah, suruh ngirim Jakarta, cuma mungkin ada pola tanam yang kayak sayuran jenisnya beda, cuma apa ya namanya, kalau di istilah sayuran itu antik lah. Jadi orang nggak tahu nanam, tapi harganya mahal karena dia untuk ekspor sama untuk restoran Chinese biasanya seperti itu. Jadi mereka itu biasanya request. Nah, saya kebetulan untuk kerjasama sama yayasan ini itu sebetulnya mau mengembangkan pertama sisi potensi yang ada di daerah Sumedang ini khususnya ya. Saya kemarin udah ngasih saran sama ide sama Pak Bayu. Ya kalau untuk konvensional saya sih untuk ngusulin kalau bisa potensinya hidro, kalau open fill-nya itu edamame, kacang bulu. Itu kapasitas pasar itu 10 ton seminggu. Dan saya akan bisa datangin orangnya datang di sini yang mintanya itu bisa MOU sama Bapak sendiri. Harga pun Bapak bisa ini. Karena saya tuh kesini tuh ingin melihat potensi di sini. Ini bisa melihat sawah yang mungkin kalau dibandingin sawah sama sama tanaman horti itu pasti lebih ekonomis horti begitu. Karena kalau misalkan dari sini kan lahannya banyaknya sawah. Kalau sawah itu cocoknya untuk edamame Pak. Apalagi yang Bapak yang kemarin yang di Majalengka ya, yang Majalengka itu ada hidro ya. Hidro itu Pak jangan jangan kecil hati ya. Jadi memang pasarnya masih masih sangat besar. Sampai-sampai saya sama Pak Dani namanya, bosnya Amazing Farm itu kan orang Chinese. Jadi memberikan motivasi ke saya tuh selama manusia hidup, selama manusia ada, selama manusia makan, potensi pertanian itu ada terus Pak. Jadi nggak pernah mati. Ini bisnisnya bisnis hidup Pak. Begitu. Beda sama bisnis ya. Kita jualan motor, jualan mobil, itu nggak mungkin orang tiap hari, tiap bulan, tiap tahun beli mobil, beli motor. Tapi kalau sayur, bukan yang minta, bukan orang Pak, tapi dirinya Pak, tubuhnya yang minta. Karena kalau dia nggak makan sayur, kebutuhan seratnya kurang Pak. Jadi ini mah alamiah, memang kondisi tubuh yang meminta kalau untuk sayur. Makanya kalau potensi sayuran, saya mah aneh gitu kalau misalkan di sini ada pemuda, banyak pemuda, kebanyakan generasi sekarang itu pekerjaannya pengennya apa? Jaga toko Pak, apa? Indomaret kan gitu. Nggak ada generasi penerus untuk pertanian. Gitu. Kalau pertanian menurut saya itu masih potensinya besar. Pasar pun Bu Eti juga sama, kekurangannya besar. Wilayah Bandung pun masih kurang. Padahal saya main cuma Bandung aja Pak, belum Jakarta saya. Gitu. Itu 1,5 ton Pak posisinya. Kalau main Jakarta, main Bali itu udah lebih dari puluhan ton. Jadi mungkin ya saya pada kesempatan di sini sebenarnya saya sih ada tujuan untuk meningkatkan pemikiran orang-orang di desa, jangan sampai masuk ke kota itu mau bekerja. Sebetulnya di desa pun harusnya potensinya ada. Nah kita tuh mau nerapin seperti itu. Rencana saya sama Pak Dr. Khatib itu ini, jadi untuk mengembangkan wilayah yang ada di sini. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan, karena kalau masalah budidaya sama teknik mungkin kan dilanjut di sesi berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bapak Supriyanto atas paparannya. Berikutnya adalah Ibu Eti. Silakan Ibu untuk memberikan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati ya. Perkenalkan saya kebetulan saat ini menjabat sebagai manajer area sayuran di Borma Toserba. Saat ini saya pegang untuk Borma Dakota Group, Pak. Untuk Dakota Borma Group. Kalau untuk yang Cicerah kita beda lagi karena Borma itu banyak beda manajemen. Jadi kalau Prama beda lagi yang pegang, kalau untuk Cicerah Group beda lagi. Kebetulan saya pegang Borma Dakota Group untuk saat ini. Pada kesempatan kali ini saya beri sedikitlah pemaparan ya tentang prospek peluang agrobisnis di pasar modern ya. Ya seperti yang kita ketahui ya Bapak Ibu, mungkin ya produk yang sekarang jadi perbincangan ya untuk hidroponik di Bandung ya, dengan lahan yang sempit, yang tidak luas, yang kebetulan kondisi lahannya yang tidak mungkin benar ya, mungkin ya saat ini. Nah, kali ini saya prospeknya pemasaran agrobisnis yang saya pertama, hasil panennya mungkin saya akan ininya ke pasar modern ya Bapak Ibu. Karena untuk pertama di Bandung kebetulan ya yang topnya Pak Profesor Kaptin udah dipasarkan di Borma, dan kebetulan untuk 2 minggu kemarin saya coba kerjasama. Alhamdulillah bisa masuk dan bisa konsumennya udah nerima. Kebetulan untuk Borma Marga Cinta itu yang daerah yang Marga Cinta ya Ciwastra, itu kebetulan konsumennya alhamdulillah langsung respon. Saya ngisi 50 pack itu kemarin sisa cuma 5 pack. 2 hari itu 5 pack. Jadi mungkin dengan kondisinya ke depan mungkin yang kurang ya Pak ya untuk ininya. Kita kan seminggu itu 2-3 kali kiriman harusnya ya Bu ya Bapak Ibu, cuman karena sekarang kondisi yang kata Kang Supri juga produksinya kita kurang sekarang. Makanya kita perlu untuk petani-petani ya, untuk anak-anak muda lah, atau dengan lahan-lahan yang sempit kita pergunakan. Nggak usah takut untuk marketing, kita bantu untuk marketing di lapangan gitu. Nggak akan masuk ke Borma juga, nanti ada planning juga ke depan saya bisa kerjasama, bisa kesempatan yang lain ya, dengan hasil panen yang banyak ya, nggak mungkin dipasarkan sama kita ya. Kebetulan yang kedua mungkin tapi harus dilihat juga, kita pertama dari kualitas ya, kualitas Bapak Ibu harus lihat juga. Kita akan mantau untuk kualitas barang. Kualitas barang itu misalnya kan nggak kuning, nggak bolong-bolong, batangnya nggak kotor. Karena untuk pasar modern tuh harus teliti banget, karena konsumennya kan beda ya. Konsumennya beda, karena kalau misal konsumen udah ngerasain produk itu udah dirasain enak, dirasain kepake lah ya, berarti pasti mereka akan cari di supermarket. Kebanyakan seperti itu Ibu Bapak Ibu, saya alami sekarang ini ya. Kedua, kemasan, mungkin kemasan harus menarik juga kalau untuk kita market ya Bapak Ibu. Untuk kemasan mungkin harus lebih menarik lah ya. Ketiga mungkin harga nanti kita masih pantau untuk harga. Mungkin harga hidroponik kan Bapak Ibu udah tahu lah ya, harga hidroponik itu nggak pernah naik turun, dia menetap harganya. Walaupun di pasaran harga menurun, di hidroponik nggak ada kata menurun. Supri itu harganya menetap. Walaupun di harga pakcoy 5.000, kita harga tetap di atas 10.000. Untuk sekarang mungkin marketnya yang bagus pakcoy, penjualan pakcoy itu di nomor 1
Jadi kalau untuk Bapak Ibu mungkin kedepannya lebih ini nanam pakcoy ya. Pakcoy itu yang karena masyarakat sekarang tuh daripada mengenal sosis lebih laku pakcoy ya. Apalagi untuk di ini ya, saya ngerasain di waktu tahun baru Bapak Ibu. Waktu tahun baru biasa kita sekali lipat, ini bisa udaran sampai 6 kali lipat untuk udaran pakcoy. Biasa di 100 bisa di 500 pack untuk pakcoy. Sama selada yang maksud lihat. Kalau selada itu juga lumayan, untuk penanam selada memang agak ada susah ya, cuma ya untuk marketnya lumayan bagus kalau ya. Untuk planning saya GH yang di Sumedang Bapak Ibu, mungkin saya ke depannya ya planningnya mungkin saya akan masukin untuk daerah Asia ya Bu ya. Asia itu ya kebetulan sekarang Asia itu ada 5 Asia. Itu Asia Sumedang, Asia Tasik, Asia Garut, Asia Cirebon, sama Asia Sede. Itu ada 5. Kebetulan saya sebenarnya yang kemarin saya pegang ininya manajer areanya, kebetulan tahun sekarang udah diambil alih sama Asianya. Tapi saya kenal sama bayarnya, insya Allah kedepannya bisa kita masukin untuk ke Asia. Itu mungkin planning saya ke depan untuk GH-nya Sumedang ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja ya, saya kan terus terangnya enggak materinya ini apa ya, mungkin kedepannya mungkin insya Allah saya akan lebih ini ya, karena berbeda lagi ya. Mungkin kalau ada yang perlu ditanyain nanti langsung aja ya Bapak Ibu nanti ke saya. Ini juga saya nggak hidroponik juga ya, bisa di konvensional. Misal memang produk Bapak Ibu banyak, misal kayak jahe, lengkuas, kunyit gitu, kita bisa ambil. Saya punya supplier untuk menerima produk Bapak Ibu. Kalau misal jadi nggak usah nggak akan terima, insya Allah nanti saya akan bantu untuk masarkan produk Bapak Ibu yang udah ditanam di rumah atau di petani lah gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu aja dari saya ya. Kalau misalnya saya ada pertanyaan, lebih kurangnya saya mohon maaf sebelumnya. Terima kasih atas waktunya buat saya. Sebelumnya sudah saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eti Koptia atas pemaparannya. Bapak dan Ibu sekalian, kita sekarang memasuki pertanyaan. Mungkin dibagi termin aja ya Bapak Ibu agar atur nanti. Nah, ini termin pertama kita buka untuk 3 pertanyaan. Sebelum ini mohon Bapak Ibu sebutkan namanya dan pertanyaannya ditujukan untuk siapa. Saya Bu. Ya, mangga Bapak yang pertama. Yang kedua ada lagi? Untuk termin pertama 3 pertanyaan dulu. Mangga Teteh, Kakang, mangga Bapak Ibu. Bapak kedua. Udah 2, satu lagi silakan. Ya, mungkin 2 dulu saja ya Pak ya. Ada lagi yang ketiga? Oke, 2 aja dulu. Yang mangga pertama-tama Bapak dulu yang baju oranye silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panten abdi pada terasa kakoko mungkin Kastel Sakorek. Abdi kamu ke Bapak Kepala Dinas Perhubungan. Mohon maaf ke Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Perkenalkan dulu abdi nami Wahyudin. Sehari-hari panten juru parkir Dinas Perhubungan Kabupaten Sumedang. Dalam hal ini saya mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pendidikan. Awalnya
macam saya ini aki-aki tidak bisa sekolah. Karena memang dulu Pak saya ini orang tidak mampu, jangankan untuk masuk sekolah setelah SD, SMP, SMA, untuk biaya makan aja. Nah itulah. Tapi dengan adanya PKBM ini saya merasa sangat tertolong oleh Bapak Dinas Pendidikan. Alhamdulillah saya juga Pak ini siswa, meskipun aki-aki saya ini siswa Pak. Jadi dalam hal ini saya sangat berterima kasih kepada pemerintah sudah memperhatikan anak-anak aki-aki yang tidak mampu ini bisa berkesempatan masuk sekolah lagi. Dan untuk Bapak ketahui Pak, yang masuk PKBM ini orang-orangnya ya itulah Pak. Saya di lapangan Pak ditugaskan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Jajang untuk merekrut siswa-siswi Pak. Nah ternyata Pak saya itu tekniknya itu pas lagi ada pasien kan saya kebetulan ditugaskan di Puskesmas Jatinunggal Pak ya. Nah dalam keseharian itu ada anak potensi sekolah tapi kok pekerjaannya nah itu ngojek. Nah setelah saya samperin, dek kenapa nggak sekolah? Ah Pak baru sekolah Pak, jangan membeli anu ge nah gitu. Ternyata setelah saya selidiki biasa tuh ngobrol serang Bapak biasa kayak wih di sawah. Ternyata ku abdi di tepangan teh Pak ka orang tuana, Bapak ya tanggung nyarioskeun masalah sekolah jangan dahar gesek. Nah, dengan adanya PKBM ini merasa tertolong Pak, alhamdulillah. Nah untuk kedepannya Pak saya mohon dikasih intensif Pak untuk mencari anak-anak yang ini Pak. Soalnya Pak ketemu di Puskesmas itu Pak tidak gampang Pak. Kadang-kadang anaknya itu cenah mung cenah era geus sekolah kieu manya cenah umur 15 tahun kakara SMP kayak gitu. Jadi abdi ngadongkapan ka bumina sareng bapana sareng ibuna sok atuh cenah ari gratis mah diasupkeun gitu. Dan abdi kendala teh Pak dina transfer Pak, kanggo ka lapangan Pak, nyon dibantos ku Dinas Pendidikan kanggo door to door. Nah Pak upami teu door to door mah ka individu nama sesah Pak, tapi upami ngobrol sareng Ibu Ramana langsung direspon Pak, soalnya ya PKBM teh gratis. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maka silakan langsung Pak. Pertanyaan yang betul. Pertanyaan lagi yang mungkin bagaimana ketemu mungkin yang lain di sini yang tidak mau bertanya ya mungkin sama lagi aja Pak mungkin karena di sini anak di sini mungkin tidak mau mungkin apalah mungkin sama lagi mewakili saya kepada Bapak dan sebenarnya kami mengundang dari Dinas Pertanian pun Pak mungkin di luar sebenarnya Pak pendidikan itu memang penting apalagi banyak yang sekarang putus sekolah. Mungkin putus sekolah itu Pak bukan berdasarkan tidak kemampuan orang tua juga, tapi mungkin berbagai hal banyak. Mengapa orang tidak sekolah? Banyak masalahnya juga, bukan hanya tidak mampu atau mampu itu. Nah, ini memang Pak di samping memang ekonomi pun sangat menunjang kepada pendidikan, maka mungkin Dinas Pendidikan sama Pertanian perlu kolaborasi Pak, karena di mana sekarang Pak kadang-kadang bukan biaya sekolah yang mahal Pak, yang saya amati sekarang. Kalau dulu saya sekolah itu dari hasil tani Pak, kalau sekarang mungkin bukan dari hasilnya Pak, mungkin dari tanahnya, bukan. Karena gaya hidup yang berbeda sekarang. Karena dari berbagai HP pun kan sekarang anak SMP harus yang 2 juta ke atas. Itu yang masalah dari biaya hidup yang itu biayanya, bukan biaya sekolahnya. Mungkin gratis ya, tapi biaya hidup yang lebih tinggi sekarang.
Nah ini mungkin yang harus ditingkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat itu keberpihakan kepada petani Pak. Yang dimana sekarang masih timpang, apalagi pupuk pun kan agak kesulitan juga. Ya maka dengan program PKBN ini saya harapkan pendidikan dan dinas pertanian karena menyangkut hidup ini untuk usahanya Pak. Ya, untuk mendorong usahanya karena mungkin yang kayak itu yang tua-tua di sekolah itu bukan untuk bekerja juga kalau yang sudah putus sekolah Pak. Yang mungkin untuk mencari suatu keterampilan itu. Kalau untuk yang mungkin kalau di yang sudah di atas ini yang untuk keterampilannya itu. Nah maka yang harus didorong oleh dinas pendidikan kerjasama dengan dinas pertanian apa sih yang harus didorong kerjasamanya itu. Jadi ada obrolan dah. Saya ini mengembangkan pendidikan, tapi ini ada hidroponik gitu. Ya itu mungkin saya sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas agar antara pertanian dan pendidikan menyambung pailannya harapan misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin ini karena pertama 2 pertanyaan dan kebetulan ditujukan kepada Bapak Ahmad dari. Oh masih ada satu lagi. Iya ada lagi. Oh ya mangga kalau gitu 3 aja. Ya 1 lagi. Ya mangga silakan Pak. Tolong sebutkan namanya dulu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jajang Dina Mutakhir, Kepala PKBM Molohat. Pertanyaan pertama saya ke Bu Eti. Saya juga Bu, alhamdulillah pernah ditawain di Asia Plaza produk sistik bayam Bu. Karena kami dulu itulah termasuk WUB Wirausaha Baru Jawa Barat saya tahun 2015. Tapi saya mau nanya masalah perjanjian dulu karena anak-anak nanti supaya lebih jelas mohon Ibu jelaskan masalah perjanjian sama swalayan apakah memang dalam pengadaan terus hasilnya gitu kan ada sebelumnya kan ada perjanjian waktu ya biasa itu terus itu yang saya ungkapkan supaya nanti kita dalam perjalanan budidaya hidroponik yang budidaya lebih jelas gitu karena di banyak swalayan itu ada perjanjian yang harus dipenuhi sama yang supplier itu. Kedua, alhamdulillah Pak Kabid, ini salah satu siswa saya paket B, Pak Wahyudin, umurnya 56 tahun ya Pak ya. Kalau ini saya nggak pernah ngomong itu masalah ini, tapi kalau saya di bukan gratis, pemikiran saya bukan gratis, tapi pemikiran saya bahwa pendidikan itu sudah dibayar oleh pemerintah. Contohnya PKBN itu diberikan POP, jadi itu yang itu, jadi tanpa biaya, bukan gratis. Itu pertama. Kedua, dalam melakukan kita mencari siswa karena umur 25 tahun ke atas itu tidak termasuk BOP. Banyak saya itu ada banyak ustadz gitu. Tekniknya kami bahwa yang 25 tahun ke atas mencari siswa yang 25 tahun ke bawah, tapi semuanya itu gratis, gak ada, bukan gratis, gak bayar gitu.
yang milenial, yang ke bawah, yang ke atas sama nggak bayar gitu. Tekniknya gitu Pak, supaya kita belajar meskipun nggak ada dana dari dialokasikan, tapi kita juga membantu orang lain yang nggak punya biaya. Itu prinsipnya. Alhamdulillah sekarang saya juga kelebihan Pak, siswa sekarang sudah 180, tambah yang baru sekarang yang ada gitu. Nah untuk mindset untuk ke depannya gitu, karena kami di sana ada pemikiran bahwa standar itu kelas itu 32 dan formal, maka kalau prinsip kita di sana bahwa harusnya di bawah formal. Terus ruangan kita itu ada di pesantren, ada, alhamdulillah dari dinas juga tahu. Jadi secara logika kita tidak boleh banyak. Alhamdulillah gitu, saya standarnya maksimal itu 160 siswa. Jadi nggak akan sampai 200 sampai ke atas, karena kita dalam kenyataannya pembelajaran itu susah di PKBM Pak. Maksud susah di sana itu karena siswa PKBM itu Pak, satu banyak, ada yang sudah kerja macam-macam gitu ya, gitu. Tapi efektivitas yang itu terus kita melaksanakan pembelajaran, jadi harus logis gitu dengan keadaan gitu. Kalau saya prinsip mindset gitu. Terus bukan kita mengejar BOP, tapi mengejar bagaimana siswa itu setelah keluar dari PKBM itu bermanfaat, mempunyai usaha, melanjutkan ke perguruan tinggi. Alhamdulillah saya satu orang sudah di perguruan tinggi gitu, dari paket C gitu, tanpa biaya, karena kita menjalin dengan dosen UPI sama dosen itu. Alhamdulillah terus kita membantu dalam pelaksanaan KIP kuliah gitu. Jadi alhamdulillah ada siswa PKBM yang sekarang di universitas. Nah itu. Tapi yang lebih utama kita itu perjalanan siswa dari PKBM kita dibimbing oleh Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Alhamdulillah sekarang kita akan melaksanakan pelatihan, berbagai pelatihan di balai pelatihan. Jadi kalau saya mah prinsipnya bagaimana siswa itu supaya nanti ke depannya mempunyai usaha, itu prinsip kami di PKBM gitu. Jadi mudah-mudahan kita nanti membangun di daerah Sumedang lebih baik lagi. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin 3 dulu ya Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama dan kedua saya persilakan kepada Bapak Ahmad untuk memberikan jawaban. Mangga Pak. Terima kasih kepada bapak-bapak yang telah menyampaikan pertanyaannya. Mungkin pertama yang dari Pak Wahyudin ya, terima kasih Pak Wahyudin sudah semangat ya. Jadi kita tidak harus istilah di pendidikan non formal itu tidak harus putus sekolah dengan alasan apapun gitu ya. Jadi dengan kehadiran PKBM yang ada membantu Bapak. Mungkin perlu saya garis bawahi bahwa Dinas Pendidikan sebenarnya tidak mengeluarkan biaya operasional langsung seperti yang Bapak inginkan seperti itu gitu ya. Karena kebijakan Dinas Pendidikan itu pertama mengalokasikan dana yang ada itu disampaikan kepada lembaga gitu ya.
di lembaga sesuai dengan dapodik hak mereka yang didanai, yaitu tadi di bawah 24 tahun gitu ya. Jadi ini. Yang kedua, tadi kaitan dengan rekrutmen, mungkin Bapak jasa ya ke sana kemari, saya kira tinggal ngobrol lah itu dengan pimpinan PKBM-nya ya gitu ya, tinggal ngobrol itu, karena saya yakin Pak Haji Jajang ini bisa dihitung kalau seandainya dia punya siswa 160 ya, 180 itu semua dapat POP kan? Tidak. Berapa yang dapat POP? 100-an? Setengahnya atau ya kira-kira lah mungkin 100 biar cepat hitungnya gitu. Kali 1.800.000 itu kan 180 juta ya gitu. Jadi ini mungkin bisa untuk istilahnya membantu rekrutmen seperti Bapak. Dan kebetulan karena ini lembaga PKBM itu lembaga yang diperhitungkan, jadi bukan kekurangan siswa malah kelebihan gitu, dan kita tidak konsisten. Beliau itu tidak istilahnya menampung sebanyak-banyaknya gitu ya, penting duit kan begitu, tapi beliau tidak. Nah kemudian kebijakan pemerintah daerah berkaitan dengan siswa yang di atas 24 tahun yang tidak tercover oleh BOP itu didanai dari APBD gitu, dan itu satu-satunya di Indonesia, itu baru Kabupaten Sumedang ya. Ini jadi konsistensi daripada Pak Bupati Doni Ahmad Munir saya kira sudah sampai ke sana. Jadi tiap tahun itu terus merangkak gitu. Dan ini menjadi satu model percontohan yang akan diadopsi oleh kabupaten kota yang lain. Nah ini saya kira, dan intinya sekarang PKBM itu tidak harus, tadi saya sampaikan, tidak harus mendorong masyarakat untuk hanya sebatas mendapatkan ijazah saja, atau kita mengejar rata-rata lama sekolah atau harapan lama sekolah, tapi bagaimana PKBM yang ada di bapak-bapak itu bisa memberdayakan siswanya, warga belajar di dalam pendidikan non formal itu bisa mandiri begitu. Nah salah satunya mungkin kebijakan dinas pendidikan melalui APBD itu menganalisis kebutuhan dan menyelenggarakan bintek atau pelatihan, bentuknya apapun lah gitu istilahnya, yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan non formal itu, termasuk di dalamnya PKBM. Dan di sini saya berterima kasih karena Pak Kartip juga akademisi, bapak-bapak yang hadir tadi, para guru besar ini bisa berkolaborasi nanti dengan kita, bersinergi bagaimana sosok PKBM ke depan ini, kehadiran orang Sumedang yang seolah-olah pemikir dikolaborasikan dengan kita sebagai orang yang memiliki istilah pelesi yang di dalam penyelenggaraan pendidikan non formal. Itu saya kira ya Pak. Jadi mana yang ngobrol sama Pak Jajang kan begitu ya, urusan itu ininya. Nah yang kedua tadi disampaikan oleh Bapak, sebenarnya bahwa sinergitas yang dibangun di pemerintah daerah Kabupaten Sumedang memang saat ini itu belum matching secara utuh gitu Pak. Kita akui saja. Tadi berkaitan dengan bagaimana nih warga belajar misalnya atau petani bisa hidup dengan kapasitasnya seorang pertanian kan, itu yang ngomong orang pertanian. Tapi insya Allah karena mungkin kita belum soal ke dinas tersebut, karena di dinas-dinas itu sudah teranggarkan untuk berkaitan dengan itu. Kalau kami hanya membidik dalam kapasitas bagaimana mereka itu bisa meningkat pengetahuannya saja. Kalau dari tadi dinas koperasi misalkan bersinergi dengan kita, kemudian dinas UMKM bersinergi dengan kita, orangnya dididik, hasilnya dididik ke pertanian, beneran ditampung UMKM, kadituna beneran ke ibu, iya kan gitu. Nah ini yang harus kita bangun dari hilir ke hulunya, itu memang harus nyambung seperti itu. Nah itu harapan pemerintah harus seperti itu. Jadi kolaborasinya jelas, jadi tidak parsial. Nggak dididik teh cul kan gitu, nggak dia teh cul, tapi jangan sampai mereka itu kepayahan pengetahuan anak ayah, lahan ayah, nuyana ayah, modalnya di mana? Modal dinas UMKM harus berbicara dalam kapasitas, karena di situ ada bidang yang berkaitan dengan pembiayaan. Ya di dinas UMKM kalau nggak salah seperti itu ya.
Kemudian atau urusan digawean kan dia serga kerjaan dan sebagainya kan gitu. Ini saya kira yang harus kita bangun, dan hanya sayang sekali ini dinas UMKM Pak Agus Kori tidak hadir ya, seharusnya hadir di sini sehingga semua ya yang ada, mudah-mudahan kegiatan selesai ini tidak dilaksanakan hari ini saja, esok atau lusa dilaksanakan lagi, dipaksa gitu dari dinas UMKM, dinas rakyat, dinas pendidikan, dinas pemberdayaan masyarakat desa ya, karena semua itu kan dia punya anggaran masing-masing yang disetting gitu ya, disetting untuk memberdayakan masyarakat. Jadi apalagi sekarang kan concernnya dari mulai Pak Bupati, Pak Nurul sampai kepada PJ ini, bagaimana kemiskinan itu bisa diturunkan. Dan apalagi kita punya orang nomor 1 di Sumedang, dulu sekda, sekarang jadi sekda provinsi, dia memang concern seperti itu. Tinggal butuh apa, proposal apa yang akan disodorkan, dan kajiannya di para bapak, para pemikir mungkin akan menjadi satu ukuran yang pada akhirnya bisa diinin. Apalagi sekarang di bulan Juli yang akan datang sudah naik kepada perubahan anggaran. Kalau seandainya kita setting dari sini, apakah dari yayasan atau dari PKPM atau apalah bentuknya, bisa sounding ke SKPD, saya kira menjadi satu ukuran. Apalagi di sini tadi hadir dari kecamatan juga, bisa mulai musren, kira-kira diklat apa ya ulah si kukut eta deui tema eta deui anu kagitu teh begitu teh kan begitu ya gitu. Jadi begitu teh teh berenang saeukeun neangan eta komicot ya gitu. Ini saya kira yang harus kita bangun. Itu ya Pak. Jadi maka kemudian tadi dari Pak Jajang, terima kasih sekali lagi berkaitan dengan ini apa istilahnya yang dinamakan dengan subsidi silang ya bagi ini. Tadi ada setengahnya yang dari BOP, kemudian setengahnya lagi yang tidak mendapatkan BOP. Dan kita juga berpikir karena pemerintah juga harus konsisten. Saya bicara ke Pak Bupati, ulah ngadorong harapan lama sekolah atau rata-rata lama sekolah atau pendidikan di Kabupaten Sumedang itu baru ukurannya kelas 2 SMP. Kalau seandainya APBD tidak mendukung seperti itu, kalau sekarang insya Allah begitu Pak, dari mulai 270 kemudian 300, dan kemarin Kepala Bapeda, Sekda, kemudian PJ Bupati sudah mendorong juga. Salah satunya itu di tahun 2025 sudah saya naikkan dari 270 300, mudah-mudahan 2 miliar yang akan datang itu bisa terrealisasi gitu. Untuk siapa? Untuk pemberdayaan PKBM, biar lebih mandiri, lebih ini dirasakan manfaatnya. Jadi orang sekolah juga bisa dia berdaya dengan ini. Salah satu yang dilakukan adalah oleh lembaga ini ya, yayasan yang dipimpin oleh Pak Kartip, luar biasa ini saya kira. Jadi sebenarnya kewajiban pemerintah itu bukan kebijakan masyarakat, tapi karena pemerintah keterbatasan, mungkin salah satunya adalah masyarakat ikut andil ya. Makanya kalau tadi berbicara Pak, ini lembaganya belum ada izinnya dan sebagainya, dan nanti saya udah ngobrol panjang lebar dengan Pak Jajang, insya Allah kita akan praktikan Pak. Yang penting bahwa ada komitmen konsisten, apalagi ini ada hubungan hilir ke hulu ya, mulai dari pengetahuan, keterampilan sampai kepada istilahnya pemasaran dan sebagainya, ya luar biasa. Dan ini jarang dilakukan, dan semua PKBM baru di sini yang ada istilahnya prospek yang luar biasa. Itu saja barangkali yang dapat sampaikan. Kalaupun tidak puas ya nanti kita bicarakan kembali apa yang diharapkan oleh ibu-ibu, bapak silakan nanti datang ke kantor saya. Apa yang dibutuhkan berkaitan dengan PKBM dan pemberdayaan, saya kira akan kita bahas bersama, dan mudah-mudahan saja ini PR untuk Pak Kartip. Satu saat itu kita undang dinas-dinas terkait ya, termasuk Bapeda, sehingga konteks seperti ini menjadi satu muatan yang memang jadi harapan pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu perlu suntikan pemikiran daripada masyarakat. Salah satunya adalah kita. Ya, terima kasih. Ya,
Selanjutnya pertanyaan ke Ibu Eti ya mengenai kejelasan yang tadi perjanjian yang ada. Terima kasih Pak Jajang atas pertanyaannya. Saya jawab pertanyaan Pak Jajang ya. Untuk perjanjian supplier atau MOU ya Pak Jajang, terutama untuk Asia ya. Untuk Asia mungkin barang harus konsisten. Kalau kita udah masuk ke supermarket itu pasar modern itu barang harus konsisten, kualitas harus dijaga. Kita nggak ada istilahnya tidak ada barang kalau kita udah masuk ke pasar modern. Kalau kejadian ya, paling kita nanti Pak kedepannya kita masuk ke ini ya ke buyer, nanti kita nawarkan produk kita. Tapi kita harus konsisten Pak untuk barang yang kita masuk ke Asia. Kualitas, kuantitas, dan kemasan Pak. Kemasan, kerapian harus dilihat untuk masuk ke pasar modern. Untuk pembayaran mungkin insya Allah ya kalau untuk Asia saya dengar kemarin mereka pembayaran 2 minggu Pak. Jadi kita kontrabon. Dari kontrabon kita misal hari ini kita kan biasa kalau untuk kontrabonnya kita kan ngumpulin faktur yang namanya ya faktur pengiriman gitu. Misal ada pengiriman udah 5 kali atau 6 kali kiriman baru kita gabungkan. Kadang-kadang kalau cuma sekali kirim kan baru sedikit ya Pak ya. Minimal kadang-kadang kita tagihan sampai ke 2 juta 3 juta baru kita tagih ya. Nah dari situ nanti baru di kontrabon. Dari kontrak itu pembayarannya 2 minggu Pak. Saya kemarin udah ketemu sama bayarnya Asia. Kebetulan kemarin saya masukin kulit lumpia Pak. Saya ini UMKM juga. Saya bantu UMKM. Alhamdulillah masuk. Terus kalau misal mau ke depannya ini ya makanya planning saya ke depannya ini GGH yang di sini ya Pak ya. Mungkin kita akan masuk untuk Asia dulu gitu. Ya buka planning lah untuk ke depannya ya. Ya itu barang harus konsisten. Ya itu Pak. Mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Jelas Pak? Ya, itu aja makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Eti atas penjelasannya. Mungkin masih ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya, silahkan. Cukup Bapak dan Ibu. Baiklah, kalau cukup mungkin tanya jawab sudah selesai. Dan terakhir kita buat resume tentang hasil diskusi kali ini. Saya mohon izin untuk membacakannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat melaksanakan sarasehan tentang sinergitas peningkatan kompetensi agropreneur bagi generasi milenial pedesaan melalui terapan inovasi dan teknologi hidroponik. Dengan penuh hormat kami sampaikan terima kasih Bapak dan Ibu narasumber dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga kepada panitia, lembaga dan instansi pemerintah, praktisi, akademisi, pelaku tokoh masyarakat dalam mewujudkan acara sarasehan ini. Selanjutnya dapat kami bacakan tentang rumusan dari hasil diskusi ini. Yang pertama, peran strategis Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM di Kabupaten Sumedang ini memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat, terutama untuk pengembangan kewirausahaan sehingga dapat membantu dalam mengatasi pengangguran dan menekan kemiskinan. Yang kedua, diperlukan langkah terobosan dari berbagai pihak untuk meningkatkan peran dan fungsi PKBM secara optimal. Selanjutnya, generasi milenial memiliki potensi yang sangat besar. Ya. Ini sekitar 64,5 juta ya, dan kalau diserap itu dapat meningkatkan produktivitasnya. Jadi ya, itu adalah
sebuah potensi yang sangat besar untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian para pelaku usaha pertanian sebagian besar sudah di atas 45 tahun, ya. Dan yang mungkin agak disayangkan sektor pertanian ini dirasa kurang menarik begitu ya mungkin, sehingga perlu adanya terobosan untuk sektor pertanian ini menjadi menarik di kalangan milenial. Selanjutnya teknologi hidroponik diharapkan menjadi daya tarik. Nah, salah satunya untuk menarik minat yaitu dengan adanya teknologi hidroponik sebagai sumber mata pencaharian dan sumber kehidupan generasi milenial. Selanjutnya potensi pasar sayuran hidroponik sangat potensial dari Ibu dan Bapak, sangat potensial dan masih terbuka lebar ya untuk sayuran hidroponik ya. Jadi ini ada potensi yang besar untuk dipenuhi begitu ya. Kemudian produk sayuran organik untuk pasar modern diperlukan konsistensi, kuantitas, kualitas dan kontinuitas. Jadi mungkin ini pengetahuan juga ya bagi kita. Jadi kalau kita ingin memproduksi hidroponik, tadi kata Ibu Eti, kualitasnya ya Bu ya, kemudian kontinuitas mungkin ya Bu ya. Jadi pasokannya kontinu. Harus kontinu, kualitas, kontinuitas, kemudian juga kata Bu Eti tadi kemasan ya Bu ya, kemasan dan harga yang layak. Demikian rumusan hasil salah sehan yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber dan juga para peserta, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Yang terakhir kami ucapkan terima kasih dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.